Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberitahu fitur-fitur yang ada pada Excel. Yang pertama, di sini ada untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Di sini info, new ini untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka, save menyimpan, save as untuk menyimpan file yang sama dengan nama yang berbeda, print untuk memprint dokumennya, share untuk membagi, dan close untuk menutup. Selanjutnya pada file, di file ini ada paste, ada cut, copy untuk mengganti dokumen, dan format writer. Setelah itu ada font untuk mengatur tulisannya, dan font size untuk mengatur ukurannya. Dan di sini ada number untuk mengatur number formatnya. Selanjutnya pada home, yaitu pada insert. Di sini ada tabel untuk membuat tabel, fitur untuk menambahkan gambarnya, dan ini fitur-fitur yang ada pada menu insert. Selanjutnya pack out. Di pack out ini ada themes, ada color sebagai warnanya, font untuk tulisannya. Setelah itu margin, ini untuk mengatur marginnya, size, dan print area, background untuk latarnya seperti ini. Selanjutnya pada formulas. Nah, di formulas ini terdapat berbagai macam fiturnya lagi, seperti insert function, auto sum, Rachel P. Uset, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke data. Nah, di data ini terdapat berbagai fitur juga, seperti form access, form web, form text, dan form author search. Dan seperti ini lagi. Dan di review ada sampling, ada recent art untuk mencari, ada thesaurus, ada translate untuk mentranslitkan ke bahasa Indonesia, ada new comment, dan sebagainya. Dan di view ini ada normal ini bentuk kotak-kotaknya ini, ada pack break, preview, ada pack layout, dan custom views. Dan di sini juga terdapat zoom ini untuk membesarkan tulisannya. Ini misalnya kita kasih 200. Oke. Nah, dia akan seperti ini. Kalau mau 100 ini juga untuk menzoomnya. Selanjutnya new window, Grail, Phrases, Vanes, Sleep, dan Hit. Selanjutnya itu Network Plus 10. Nah, di sini ada untuk mengubahnya ke PDF, dari PDF ke email. Nah, seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus yang sering digunakan pada Excel. Yang pertama itu rumus sum. Jadi sini kita akan buat angka. Sum ini adalah untuk menjumlahkan angka, misalnya 2, 4, 6. Setelah kita hitung sum sama dengan sum buka kurung, ini kita buat aja.
nilai terkecil, misalnya 3, 6, 9, 2 sampai 9 aja lah. Nah, kita mencari nilai terkecilnya, berarti kita tulis sama dengan min buka kurung, setelah itu tutup kurung, enter. Maka nilai terkecilnya adalah 3. Baiklah, selanjutnya rumus max. Ini angka-angkanya max, buka kurung, kita bold semuanya, tutup kurung, dan enter. Maka angka tulisannya adalah 15. Selanjutnya kita ke average. Kita catat angkanya. Sama dengan average buka kurung, kita buat lagi semuanya. Yes, seperti ini, enter. Maka nilai rata-ratanya adalah 4. Ini kita gunakan average. Baiklah, untuk rumus selanjutnya yaitu rumus IF. Sama dengan IF buka kurung, G2 sama dengan petik atas 2, 1 petik atas 2, koma petik atas laki-laki petik atas, koma petik atas perempuan petik atas, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka akan timbul perempuan. Kenapa muncul perempuan? Karena di atas ini kosong, makanya dia perempuan. Selanjutnya ke rumus, kita bikin data seperti ini. Ini untuk mencari count sama dengan count buka kurung, kita bold semuanya, tutup kurung, enter. Count ini untuk mencari banyak data atau rigid dari data ini. Seperti ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya count A. Kita terus dulu di sini count Nah, selanjutnya ini kita lupa tulis tadi rumus IF. Nah, selanjutnya ini rumus count A. Rumus count A ini dimana kita mencari data selain angka, seperti contohnya ini huruf, kita tulis huruf dan angka seperti ini, lalu kita masukkan rumusnya sama dengan count A, kita buka kurung, salah guys, sama dengan count A buka kurung,
lalu kita tarik semuanya, tutup kurung, maka dia akan seperti ini. Nah ini 7 ini banyak datanya, banyak data dari huruf dan angka. Terus selanjutnya kita ke count if. Ya, kita masukkan Januari, Februari, Maret, salah guys, mohon maaf. Kita lanjut tulis guys, Januari. Setelah itu kita tulis lagi di bawahnya Maret, terus kita tulis lagi di bawahnya Maret. Ya seperti ini. Kurang Februari nih guys. Nah seperti ini. Setelah itu count if ini untuk mencari jumlah bulan dalam data ini. Di contohnya kita hitung, kita masukkan rumusnya sama dengan count if buka kurung, kita tarik datanya dari atas ke bawah, lalu di sini kita akan koma spasi petik 2. Misalnya kita mau mencari jumlah Januari, maka kita akan mengetik bulan tersebut, Januari, petik 2 lagi, lalu tutup kurungnya dan enter. Nah maka di sini akan timbul jumlah bulan Januari pada tabel atau data itu 2. Selanjutnya kita buka sama dengan count if itu buka kurung, kita tarik lagi datanya, ya seperti ini, lalu koma petik 2 atas, lalu kita tulis bulannya Februari, petik 2 lagi, lalu tutup kurungnya dan enter. Nah maka dia akan ketahuan bahwa bulan Februari-nya pun ada 2. Nah selanjutnya kita mencari bulan Maret, count if buka kurung, kita tarik semuanya lagi ke bawah. Sorry guys, salah, tarik semuanya ke bawah,
sama dengan count if, lalu buka kurung, kita tarik datanya ke bawah, klik kanan, lalu kita tulis manual, koma, petik 2 Maret, petik 2 tutup kurung, enter, maka akan timbul 3 seperti ini. Tulisan ini menjadi tulisan dimana aku ini akan berubah ke mengganti ke saya. Petik 2 lagi, koma, petik 2 saya, petik 2 tutup enter. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Yang tadinya aku adalah orang yang boros akan berganti menjadi saya adalah orang yang boros. Ini adalah rumus substitut. Baik, selanjutnya ke rumus berikutnya lagi. Sebenarnya ini rumus digunakan untuk mengubah spasinya. Nah, rumus selanjutnya lagi adalah misalnya sini kita akan tulis sama dengan per petik atas 2. Maaf guys, P nya ketinggalan 1. Kita lanjut, petik 2, lalu di sini kita tulis mereka adalah orang jahat, misalnya seperti ini. Petik 2 lagi, tutup kurung, maka dia akan seperti ini. Maka lihat per ini fungsinya itu salah guys,
kita buat ulang. Karena opera ini fungsinya itu mengubah tulisan yang kecil menjadi huruf kapital semua. Maksudnya itu seperti ini, sama dengan upper buka kurung mereka sangat ambisi, misalnya seperti ini. Lalu kita salah guys, karena tadi tidak menggunakan petik duanya. Kita ulangi lagi seperti ini, upper buka kurung petik dua mereka orang yang ambisi, petik dua lalu tutup kurung enter. Nah, maka dia akan tulisannya akan berubah ke huruf kapital semua seperti ini. Ini menggunakan rumus upper. Dan selanjutnya kita menggunakan rumus sama dengan lower aku sangat sederhana. Petik duanya ketinggalan guys, suka lupa memang. Nah, ini luar ini berfungsi dimana tulisan yang kapital akan diubah menjadi tulisan yang seperti ini, tulisan yang kecil semua gitu, dimana dia punya font tulisan itu berbeda. Nah, selanjutnya itu sama dengan ini rumus yang berfungsi untuk tulisan kapital semua akan diubah menjadi tulisan yang dimana huruf awalnya aja kapital, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini kita sukses, maka dia akan menjadi seperti ini guys. Ini nama rumusnya itu proper. Dan selanjutnya kita bagi dengan 7. Nah, kalau misalnya dia penulisannya salah, maka dia akan seperti ini. Nah, rumus berikut ini yang akan memberitahu kita apakah yang kita buat itu salah atau benar. Dan cara membuktikannya seperti ini. Iver ro buka kurung 3e kita bagi dengan x, petik 2 salah, petik 2 lagi,
rumus berikutnya lagi. Rumus berikutnya itu kita tulis kata-kata seperti ini. Misalnya kita tulis ini merupakan contoh atau kita masukkan rumusnya sama dengan live buka kurung, kita setelah itu kita akan melakukan kita buat tulisannya, kita masukkan misalnya sih kita menggunakan kolom pada L dan di sini kolom L ke 21, maka kita akan menulisnya L20 koma nah, maka dia akan menjadi seperti ini guys. Ini menggunakan rumus live tadi. Hari ini sangat istimewa. Masih menggunakan rumus live seperti sebelumnya. Kita tambahkan titik dua atas, terus titik kurung, koma 19. Nah, maka dia akan seperti ini. Ini penulisannya dimana kolom pada tempat tulisan ini sangat berpengaruh pada tulisan